Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cecilia Patra Dewanti dengan NPM 1906348265 Geofisika 2019 dari kelompok 3 Praktikum Geologi Struktur kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum sesi analisis stereografi lipatan. Untuk tugas praktikum ini menggunakan StereoNet Smith. Terdapat dua soal untuk melakukan analisis lipatan. Yang ditampilkan di layar itu merupakan soal-soal yang diberikan untuk melakukan tugas ini. Soal pertama memiliki sayap 1 sebesar north 178 derajat east dengan dip 28 derajat. Sayap kedua untuk yang soal pertama itu north 120 derajat east dengan dip 73 derajat. Untuk soal yang kedua, sayap pertama itu memiliki strike north 235 derajat west dengan dip 30 derajat. Sayap kedua untuk soal yang kedua itu memiliki strike north 250 derajat east, 75 derajat dipnya. Saya mengambil contoh soal pertama untuk mendeskripsikan cara melakukan tugas ini. Nah, untuk soal pertama itu melakukan plotting dari strike dip yang dari sayap lipatan, kedua sayap lipatan yang diketahui dari soal. Kalau misalnya strike-nya itu north 178 derajat east dengan dip 28 derajat, maka nanti proyeksi strike dip yang dihasilkan itu berada di sini. Untuk sayap yang kedua yang north 120 derajat east dengan dip 73 derajat, itu berada di sini. Nanti itu antara strike dan dip yang diproyeksikan ini kan memiliki sebuah titik perpotongan. Titik perpotongannya kan di sini nih. Nah, titik perpotongan ini itu disetarakan dengan ekuator yang ada di StereoNet. Setelah meletakkan titik perpotongan pada ekuator StereoNet, tambahkan 10 derajat ke arah dalam StereoNet. 30 derajat kan berarti di sini nih. Maksudnya 90 derajat kan berarti di sini nih. Berarti itu setelah menggambarkan 90 derajat di sini, lalu gambarkan interlim angle dengan warna merah sesuai dengan titik ini. Artinya interlim angle-nya hanya digambarkan di dalam selisih strike dip ini. Selanjutnya itu membuat garis pada ekuator di mana titik terpotong tersebut berada. Kalau misalnya garis ekuatornya di sini, berarti titik terpotongnya di sini juga. Gambarlah sebuah garis dengan menggunakan garis warna berwarna biru tua. Nah, garis ini merupakan hinge line. Balik lagi ke interlim angle. Kalau misalnya interlim angle-nya kan ini warna merah ini, garis warna merah ini. Hitunglah titik tengah. Saya menghitung titik tengahnya berada di sini. Lalu dari titik tengah yang berada di sini sejajarkan titik tengah yang di sini sama titik perpotongan ini agar sejajar pada garis-garis yang pada di StereoNet. Nanti garis tersebut ditandakan dengan warna biru muda ini. Nah, garis biru muda ini merupakan axial plane. Selanjutnya itu menyesuaikan kalkir ini balik ke north-nya StereoNet, lalu ukur trend punch dari inside dan strike dip dari axial plane. Nah, untuk nomor yang pertama, interlim angle-nya sebesar 60 derajat, hinge line-nya sebesar 26 derajat, north 292 derajat. Yes, kalau misalnya axial plane-nya sebesar north 139 derajat east, 46 derajat. Nah, hal yang sama itu dilakukan untuk soal nomor yang kedua. Pertama itu menggambarkan proyeksi strike dip-nya, yang kedua itu menentukan interlim angle-nya, yang ketiga itu menentukan hinge-nya, dan yang terakhir itu menentukan axial plane-nya. Hasilnya itu interlim angle-nya sebesar 86 derajat, hinge-nya sebesar 24 derajat,
north 256 derajat east dengan axial plane north 277 derajat east, 64 derajat. Tahap selanjutnya adalah untuk melakukan penggambaran dari yang kita gambar di kaki kiri itu dalam sebuah milimeter block. Jadinya pertama, saya menggunakan soal yang nomor pertama itu menggambarkan garis-garis putus pada suatu bidang, suatu garis horizontal, lalu menambahkan sudut sebesar flange hinge line terhadap garis putus-putus tersebut, lalu gambarkan sebuah kotak, kotaknya itu 90 derajat semua. Nah, lalu dari kotak yang berada di sisi paling atas ini ditambahkan sebesar sudut di axial plane. Nanti kan digambar terus, ditarik sebuah garis untuk sudut tersebut, lalu gambarkan sisa dari lipatan tersebut berdasarkan yang sudah digambarkan. Sudut 46 derajat ini, kalau misalnya untuk soal nomor 1, sudut 46 derajat ini merupakan flange hinge line. Kalau misalnya sudut 26 derajat ini merupakan dip dari axial plane. Untuk soal yang nomor kedua, 64 derajat ini merupakan flange hinge line untuk soal nomor 2. Kalau misalnya untuk 24 derajat yang ini, itu merupakan dip dari axial plane-nya. Tahap terakhir itu adalah melakukan penamaan dari kedua lipatan ini menggunakan klasifikasi Foote. Untuk soal pertama, saya mendapatkan hasilnya bahwa lipatan ini merupakan close interlimb, gently plunging, dan moderately inclined. Kalau misalnya soal yang kedua, ini merupakan lipatan open interlimb angle, gently plunging, dan inclined. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memberikan informasi atau kesalahan dalam melakukan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.